Konnichiwa minasa, selamat datang lagi di channel EDP ini, channelnya Kensusei atau Ace Magang. Oke, tema video hari ini seperti yang di judul, yaitu tes kesempatan untuk magang ke Jepang terlalu berlebihan. Ya, ya di sini itu video terusan soal video yang aku upload di siang hari tadi, yang ngebahas soal tes kesempatan magang ke Jepang itu. Ya kurang lebih hampir sama kayak tes Polri dan TNI. Jadi yang belum nonton silahkan cek di deskripsi ya. Nah, kembali lagi ke tema video. Nah, di sini akan aku sedikit mengomentari, mempertanyakan ya dalam tanda kutip, kenapa kok tes kesempatan untuk magang ke Jepang ini, khususnya yang IM Japan aja ya. Ini khususnya yang IM Japan, jadi di disclaimer ya. Kenapa sih kok harus seperti ini tesnya? Kenapa? Ya, terutama di tes ketahanan fisik dan di tes kesemaptaan. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk tes kesemaptaan itu dicek berat badan, tinggi badan. Kalau berat badan, tinggi badan itu standar lah, normal lah. Tapi dicek itu dari rambut, terus tangan, kaki, pokoknya dicek sedemikian rupa harus tidak ada cacatnya. Kan padahal kan banyak sekali yang ada cacat ya, seperti semisal bekas patah tulang ataupun bekas luka, itu kalau di tes kesemapatan bisa digugurnya. Kenapa kok harus seperti itu? Terus di ketahanan fisik, kenapa kok harus lari 3 km dalam waktu 15 menit? Itu orang sesehat apapun itu pasti tidak mampu untuk lari di jangka waktu tersebut. Kalau push up sit up sih masih bisa lah, tapi kalau di lari itu, kalau orang sesehat apapun pasti tidak bisa. Nah, cara mengatasinya harus berlatih terlebih dahulu. Nah, kenapa harus seperti itu? Nah, menurut pendapatku di situ ya memang ada sistemnya, mau nggak mau ya memang harus masuk LPK terlebih dahulu, karena di LPK itu diajarin dari persiapan untuk mengikuti tes IM Japan itu atau magang ke Jepang tersebut. Ya memang, padahal Jepang sendiri syarat untuk masuk tidak harus seperti itu ya. Padahal itu pun gak kepakai, toh gak kepakai di Jepang nantinya, beneran gak kepakai. Karena pada syaratnya untuk ikutan magang ke Jepang itu harus sehat. Intinya sehat itu aja ya. Memang ini menjadi tanda tanya buat kita semua. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, tes magang ke Jepang ini pada sebenarnya itu umum, tapi kenapa ada sistem seperti ini? Jadi mau nggak mau harus masuk LPK ya. Nah, jadi intinya di video kali ini aku berfokuskan untuk hal tersebut. Dan aku mau ngajak teman-teman, baik dari magang yang Japan ataupun mereka yang gagal yang Japan, untuk berdiskusi di kolom komentar. Setuju nggak sih untuk tes yang Japan ini memang harus seperti ini untuk tes kesemapatan dan ketahanan fisik? Padahal seperti yang teman-teman ketahui, untuk yang SO itu tidak seperti itu, tidak ada tes seperti itu. Kenapa sih harus seperti ini? Padahal seperti yang teman-teman ketahui, banyak sekali yang berminat ingin magang ke Jepang. Tapi kenapa kok dibuat sistem seperti ini? Ini sistem yang sangat istilahnya cemerlang ya, untuk menyeleksi. Ya tujuannya bagus, memang tujuan bagus untuk menyeleksi orang yang terpilih jadi bisa berangkat. Memang untuk yang lulus tes IM Jepang ini hanya mereka-mereka yang terpilih, tapi kan kasihan mereka yang nggak kepilih padahal niat banget ingin kerja ke Jepang. Nah, karena alasan tersebut aku membuat konten ini dan ngajak teman-teman, ngumpulin teman-teman yang di Jepang ataupun yang gagal seleksi ataupun yang lulus seleksi. Setuju nggak sih sistem seperti itu, dan alasannya kenapa setuju dan tidak setuju? Silahkan tulis kolom komentar di bawah. Nanti di next video akan aku bahas lagi soal ini dan kita buka bareng-bareng. Nah, aku sebenarnya
mau ngebuka semua soal tes IM Japan ini dari tahapan awal sampai keberangkatan, terus semua dibaliknya, dibalik tes seleksi ini ada sisi gelapnya juga akan aku up di video selanjutnya nanti. Jadi buat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar di bawah, yuk diskusi. Sebenarnya perlu nggak sih ataupun bisa nggak sih kalau kita magang ke Jepang IM Japan itu tanpa lulus tes ini. Jadi kalau bisa kita istilahnya protes saja. Ya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Intinya itu aja. Di sini aku cuma mau komentari kalau sebenarnya itu untuk tes kesemaptaan dan ketahanan fisik untuk tes IM Japan ini terlalu berlebihan. Karena toh di Jepangnya nanti pun gak kepake, gak guna juga. Terus sebenarnya mau aku up lagi soal lainnya, tapi ya untuk video kali ini cukup tes kesemapatan aja. Nanti di next video bahas yang lainnya. Oke, untuk video hari ini cukup sampai di sini. Jangan lupa tulis kolom komentar di bawah. Mita kurete arigatou gozaimashita. Jamata nih. See you the next video.